Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Liridha wali syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala kulli niyatin salihah bi barakati salatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Sayyidul istighfar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sadaqallahul azim. Amma ba'd. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, puji syukur alhamdulillah marilah kita panjatkan kepada Allah karena pada pagi hari ini Allah masih membangunkan dari tidur kita dengan keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Salawat dan salam marilah kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk orang-orang yang dicintai Allah, dicintai Rasulullah dan mendapatkan syafaatul uzma besok di hari kiamat. Baik, pada pagi hari ini kita akan melanjutkan kajian tentang i'tikaf, ya, i'tikaf. I'tikaf itu hukumnya sunnah. I'tikaf hukumnya sunnah, tetapi bisa menjadi wajib bila i'tikaf itu dinadari, nazar, janji. Mungkin seseorang mengatakan saya bernadar tahun ini saya akan i'tikaf di masjid sekian hari, ya, atau sekian seperti itu. Semua ulama sepakat atas sunnah dan wajib tadi, karena sunnah hukum asalnya adalah sunnah, tapi ketika sudah bernadar maka untuk melaksanakan i'tikaf itu menjadi wajib. Semua ulama sepakat atas hal itu kecuali menurut pendapat yang dikutip dari Imam Malik yang menganggap makruh karena dikhawatirkan tidak terpenuhi syarat-syaratnya. I'tikaf lebih sering dilakukan oleh Nabi SAW pada akhir bulan Ramadan, terlebih pada 10 hari terakhir, dan i'tikaf yang terakhir beliau lakukan. Secara umum, i'tikaf itu akan mencakup tentang amalan apa yang dilakukan, waktu, tempatnya kapan, dan ada larangan-larangan yang dilakukan ketika seseorang sedang melakukan i'tikaf. Tentang amalan khusus dalam i'tikaf ada dua pendapat. Menurut
Pendapat Ibnu Al-Qasim, amalannya hanya berupa sholat, zikir kepada Allah dan membaca Al-Quran. Ya, Ibnu Qasim mengatakan sholat, zikir dan melakukan membaca Al-Quran, hanya 3 itu. Namun, menurut pendapat Ibnu Wahab, yaitu semua amal untuk mendekatkan diri kepada Allah dan segala kebaikan yang menyangkut urusan akhirat. Jadi apapun yang itu bisa menyebabkan kita dekat kepada Allah dalam beriktikaf boleh dilakukan. Tapi ada yang mengatakan hanya itu, hanya sholat, zikir dan membaca Al-Quran, hanya itu. Nah, perbedaan ini termasuk orang melayat jenazah. Ya, melayat jenazah, menjenguk orang sakit dan menuntut ilmu itu boleh menurut ini tadi Ibnu Wahab, tapi menurut yang pertama tadi tidak boleh. Ya, Ibnu Qasim mengatakan itu tidak boleh. Sedangkan pendapat pertama tadi tidak memasukkan melayat jenazah. Mungkin tetangganya meninggal karena dia sudah berniat iktikaf, dia tidak mau melayat, bahkan tidak mau ikut sholat jenazah. Nah, kayak gitu. Pendapat kedua didukung oleh As-Sauri, sementara pendapat pertama didukung Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah. Nah, ini imam-imam besar mengatakan, oh ya, yang namanya iktikaf itu ya hanya sholat, zikir dan membaca Al-Quran. Perbedaan tersebut disebabkan oleh tidak adanya ketentuan dan batasan mengenai amalan iktikaf. Ulama-ulama yang mengartikan iktikaf sebagai tindakan berdiam diri di dalam masjid untuk melakukan amal tertentu, mereka mengatakan bahwa yang diperbolehkan hanyalah melakukan sholat dan membaca Al-Quran. Nah, ini memang terjadi perbedaan pendapat. Tapi ini monggo nanti saya ikut yang ini aja. Nah, yang ikut yang iktikaf itu yang boleh termasuk melayat, menjenguk orang sakit. Nah, itu sereknya yang mana? Sementara ulama-ulama yang mengartikan iktikaf sebagai tindakan berdiam di dalam masjid untuk bertakarub kepada Allah dalam semua urusan akhirat, mereka mengatakan bahwa selain sholat dan membaca Al-Quran juga boleh dilakukan amalan-amalan seperti yang tadi disampaikan, termasuk melayat jenazah dan menjenguk orang sakit. Tempat iktikaf, ya, tempat iktikaf, tempat yang digunakan untuk iktikaf, para ulama berbeda pendapat juga. Menurut Hudzaifah dan Sa'id bin Al-Musayyab, iktikaf harus dilakukan di 3 masjid, yaitu di Masjidil Haram, Masjid Aqsa, dan Masjid Nabawi. Menurut Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, Sauri, dan Imam Malik, dalam versi pendapatnya yang populer, iktikaf boleh dilakukan di setiap masjid. Sedangkan menurut versi pendapat Imam Malik yang dikutip oleh Imam Abdul Hakam, iktikaf hanya sah dilakukan di masjid yang boleh. Maksudnya masjid yang dilakukan untuk yang digunakan untuk sholat Jumat. Ya, mungkin kalau di sini seperti ini musola tidak digunakan untuk sholat Jumat, maka tidak boleh iktikaf di tempat seperti ini. Tapi kalau tadi masjidnya digunakan untuk sholat Jumat, nah di situ boleh. Syarat iktikaf ada 3, yakni niat, puasa, dan tidak menggauli istri. Tentang niat, semua ulama sepakat, tetapi tentang syarat puasa terdapat beberapa pendapat. Ya, menurut Imam Malik, Imam Abu Hanifah, dan sebagian ulama, iktikaf harus dengan berpuasa. Padahal di masjid-masjid itu tulisannya nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid. Nah, berarti masuk masjid kemudian i'tikaf tidak harus berpuasa. Di sini ada perbedaan pendapat.
Ini menurut Imam Syafi'i boleh iktikaf tanpa puasa. Ya, tadi Imam Malik dan Imam Abu Hanifah mengatakan iktikaf harus berpuasa. Sedangkan Imam Syafi'i, ya, Imam Syafi'i boleh iktikaf tanpa berpuasa. Pendapat Imam Malik sama seperti pendapat Ibnu Umar, tetapi pendapat Ibnu Abbas berbeda. Sementara pendapat Imam Syafi'i sama seperti pendapat Ali dan Ibnu Mas'ud. Perbedaan pendapat ini karena adanya pemahaman yang berbeda terhadap riwayat yang menyatakan anak i'tikaf Rasulullah SAW innama waqa'a fi Ramadan. I'tikaf Rasulullah SAW hanya dilakukan pada bulan Ramadan. Ini perbedaan. Tapi orang mengatakan boleh, Imam Syafi'i boleh dilakukan tanpa puasa, berarti boleh iktikaf di luar bulan Ramadan. Menurut ulama-ulama yang menganggap iktikaf dan puasa secara bersamaan sebagai syarat, mereka mengatakan bahwa syarat iktikaf harus berpuasa. Tapi ulama-ulama yang menganggap puasa bukan sebagai syarat iktikaf, seperti mereka katakan, ya datang ke masjid untuk melakukan iktikaf. Berarti apakah malam itu orang iktikaf malam dia berpuasa? Atau memang waktunya memang waktu bulan Ramadan atau bulan puasa? Nah, ini kan menjadi pertanyaan juga. Berarti kalau iktikaf hanya dilakukan dengan berpuasa, iktikaf itu berarti siang hari di bulan Ramadan. Tetapi kebanyakan orang iktikaf itu bisa melakukannya di malam hari di bulan Ramadan, berarti di sini tidak sedang berpuasa. Nah, ini memang ada perbedaan pendapat di situ. Tadi mengatakan harus berpuasa, ada yang mengatakan tidak harus berpuasa. Bismillahirrahmanirrahim. Alasan yang menyebabkan timbulnya perbedaan pendapat tersebut ialah karena iktikaf dan puasa tercantum dalam satu ayat, ya, mengatakan satu ayat. Dan Imam Syafi'i berpedoman pada hadis Umar yang menyatakan bahwa Nabi SAW menyuruh umat untuk melaksanakan nadarnya iktikaf selama semalam. Padahal malam hari bukan waktu puasa. Sedangkan ulama-ulama kalangan madhab Maliki yang berpedoman pada riwayat Abdurrahman bin Ishaq yang bersumber dari Urwah dari Aisyah, sungguhnya ia berkata, as-sunatu lil mu'takifi alla ya'uda maridon wa la yashhada janazatu wa la yamassu imra'atan wa la yubashiruha wa la yahruja illa ilal mala udamihu wa la i'tikafa illa bisawmin wa la i'tikafa illa fi masjidil jami'in. Yang dianjurkan kepada orang yang sedang iktikaf ialah tidak menjenguk orang sakit, melayat jenazah, menyentuh perempuan, menyentuh bumi dan keluar kecuali untuk keperluan yang sangat penting. Iktikaf tidak sah tanpa berpuasa dan juga tidak sah kecuali di masjid jami' atau masjid agung. Nah, ini ada perbedaan pendapat, ya, perbedaan pendapat. Kata Abu Umar bin Abdul Bar, tidak ada satupun ulama yang mengatakan bahwa hadis Aisyah tersebut sebagai anjuran kecuali Abdurrahman bin Ishaq, dan tidak ada yang menilainya sahih kecuali Az-Zuhri. Kalaupun Az-Zuhri dianggap benar namun sanadnya tidak sahih, maka memang Bapak Ibu dalam melaksanakan amalan-amalan salah ada perbedaan pendapat, kita tidak perlu mempertentangkan semua seperti itu, mau mengikuti imam ini, Imam Abu Hanifah atau Imam Malik, Imam Syafi'i. Ya, kita sebagai orang awam cukup seperti itu saja, tidak perlu memperdebatkan.
karena mereka para ulama sudah berpikir keras, sudah menilai hadis-hadis yang diajarkan oleh Rasulullah SAW tentang syarat ketiga, yakni tidak menggauli istri, yakni larangan menggauli istri. Para ulama sepakat bahwa itikaf batal karena sengaja menggauli istri, kecuali iktikaf yang dilakukan tidak di masjid yang diperbolehkan oleh Ibnu Lubabah. Dan para ulama berbeda pendapat kalau menggauli istri karena lupa. Maksud menggauli istri karena lupa. Mencium dan bersentuhan menurut Imam Malik membatalkan iktikaf. Tapi menurut Imam Abu Hanifah, menggauli istri tidak membatalkan iktikaf kecuali kalau sampai mengeluarkan sperma. Tapi pendapat Imam Syafi'i beragam, ada yang seperti Imam Malik dan ada juga yang seperti pendapat Imam Abu Hanifah. Imam Syafi'i sendiri ada dua pendapat. Ada yang pertama, menggauli istri, mencium istri itu tidak apa-apa. Ada yang mengatakan menggauli istri, mencium istri itu batal. Perbedaan pendapat ini karena adanya beda pemahaman terhadap kata bercampur dalam Al-Quran, ya. Surat Al-Baqarah ayat 187 yang bisa dipahami secara hakiki dan secara majazi, apakah bermakna umum atau bermakna khusus. Kata itu termasuk kata yang memiliki makna ganda. Ulama-ulama yang memilih makna umum, mereka mengatakan bahwa yang dimaksud dengan kata bercampur wa tubashiruhunna wa antum aqifuna fil masajid, ya. Ayatnya seperti itu. Tetapi janganlah kamu campuri mereka itu sedang kamu beriktikaf di masjid. Ialah bermakna bersetubuh dan sebagainya. Tapi ulama-ulama yang memilih kata khusus, dan inilah yang lebih terkenal dan yang lebih banyak dipilih oleh mayoritas ulama, mereka mengatakan bahwa yang dimaksud dengan bercampur ialah bersetubuh saja. Kalau yang dipilih makna bersetubuh, maka tidak boleh diartikan selainnya. Karena pada dasarnya satu kalimat tidak bisa diartikan ganda, yakni hakiki dan majazi. Tergantung bercampur, yang dimaksud bercampur dengan istri itu apakah hanya bersetubuh, mencium, atau tidur bareng kemudian berjumbu, itu seperti itu. Nah, ini kan terjadi perbedaan pemaknaan bercampur. Ada yang mengatakan menggauli istri ya hanya itu bersetubuh. Tapi ada yang mengatakan menggauli istri, yang bergaul. Nah, dari kata-kata gaul, bergaul. Apakah bercengkrama, duduk-duduk, berjumbu itu termasuk bergaul? Nah, ini di sini terjadi perbedaan pemaknaan antara beberapa ulama. Ya, untuk lebih hati-hatinya yang bergaul, saya mengartikan kata-kata bergaul itu ya menggauli istri, melakukan hubungan badan. Tapi kalau mengatakan bergaul ya termasuk mencium, bercumbu, sampai mengeluarkan sperma, nah itu termasuk bergaul walaupun tidak bersetubuh. Nah, ini monggo nanti mau mengikuti yang mana, pendapat yang mana. Kalau kita berbicara tentang waktu iktikaf, menurut mayoritas ulama tidak ada batasan tertentu. Tetapi yang lebih utama ialah pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Ulama-ulama yang mengaitkan iktikaf dengan waktu puasa, mereka mengatakan bahwa kebolehan ulama selama setahun tidak berlaku mutlak. Hari aja mengatakan boleh kapanpun, ya boleh, asal dilakukan tadi tempatnya di masjid jami. Karena hari-hari yang dilarang untuk berpuasa juga dilarang untuk iktikaf. Ada yang mengatakan
boleh puasa misalnya iktikaf selama 1 tahun, mengatakan boleh, tidak harus bulan Ramadan. Tetapi ada larangan untuk iktikaf, yakni di hari-hari kita dilarang berpuasa. Ramadan, maksudnya Lebaran, Idul Fitri, Idul Adha, Yaumul Tasyrik, itu kan orang dilarang berpuasa. Maka orang yang mengaitkan iktikaf dengan puasa, maka ketika ada larangan berpuasa, di situ ada larangan untuk melakukan iktikaf. Ini terjadi perbedaan pendapat. Sedangkan ulama-ulama yang tidak mengaitkan dengan waktu puasa mengatakan bahwa waktu iktikaf itu bebas selama berhari-hari dalam setahun. Menurut Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah dan sebagian ulama besar lainnya, tidak ada batasannya. Imam Malik memiliki 2 versi pendapat. Menurut versi pendapat yang pertama 3 hari. 3 hari. Menurut versi pendapat kedua sehari semalam. Menurut Ibnu Qasim 10 hari. Menurut ulama-ulama Baghdad yang dianjurkan ialah 10 hari, tetapi minimal ialah sehari semalam. Jadi kalau iktikaf itu minimal sehari semalam. Waktunya kapan nanti kita sampaikan. Perbedaan pendapat ini karena ada pertentangan antara hadis dan kias. Kiasnya ialah bagi ulama-ulama yang mengaitkan waktu puasa dengan waktu iktikaf, mereka mengatakan bahwa tidak boleh dilakukan hanya semalam saja. Artinya iktikaf tidak boleh dilakukan kurang dari sehari semalam, karena puasa pada siang hari itu pelaksananya menyangkut malam. Ada puasa itu kan siang hari, tapi pelaksanaannya menyangkut malam, karena di malam hari harus ada tarawih dan lain sebagainya, niatnya harus sejak malam. Yang kalau menurut pendapat yang mengatakan iktikaf itu minimal sehari semalam. Adapun hadisnya ialah seperti yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari, anna Umar radhiyallahu anhu nadaro ayyatakifa lailatan fa amarahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyafi binadrihi. Sesungguhnya Umar radhiyallahu anhu bernadar untuk beriktikaf selama semalam. Lalu Rasulullah SAW menyuruhnya supaya melaksanakannya nadar itu. Kalau kamu sudah bernadar, maka lakukan nadar itu. Tapi jangan melakukan ketika seseorang memiliki nadar keburukan, ya, kemaksiatan. Maka di situ kita tidak boleh melakukan nadar itu. Tapi nadar itu kalau baik, wajib untuk dilaksanakan. Contoh, ketika saya nanti seseorang yang mahasiswa, saya bernadar nanti kalau saya lulus di wisuda saya akan karaoke 2 hari. Kayak itu kan tidak boleh. Nah, walaupun dia bernadar, tapi di situ ada kemaksiatan, maka tidak boleh dilaksanakan. Para ulama berbeda pendapat tentang seseorang bernadar akan melakukan iktikaf selama beberapa hari atau selama sehari saja. Kapan ia harus memulainya? Apakah mulai malam hari atau pagi hari? Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Abu Hanifah sepakat seseorang yang bernadar iktikaf selama sebulan, ia harus mulai masuk masjid sebelum matahari terbenam. Tentang seseorang yang bernadar iktikaf hanya selama sehari, menurut Imam Syafi'i, ia harus mulai masuk masjid sebelum terbit fajar dan keluar sesudah matahari terbenam. Itu yang sehari sebelum fajar, mulainya masuk masjidnya, nanti selesainya setelah matahari terbenam sehari, kata Imam Syafi'i. Tapi kalau mengatakan saya mau iktikaf selama sebulan atau 10 hari, ya melakukannya sebelum maghrib sampai akhir. Tetapi ya
Menurut Imam Malik, ia mulai masuk sebelum matahari terbenam, baik bernadar iktikaf selama sebulan atau sehari. Tetapi menurut Imam Zufar dan Al-Lais, ia harus mulai masuk masjid sebelum terbit fajar, baik bernadar iktikaf selama sebulan atau sehari. Sementara menurut Abu Thawr harus dibedakan antara nadar selama beberapa malam dengan bernadar selama beberapa siang. Katanya, kalau ia bernadar iktikaf selama 10 siang hari, ia harus mulai masuk masjid sebelum terbit fajar. Dan kalau ia bernadar iktikaf selama 10 malam, maka ia mulai masuk masjid sebelum terbenam matahari. Tetapi kata Al-Auza'i, ia mulai masuk masjid sesudah sholat subuh. Nah, maka di sini terjadi beberapa perbedaan pendapat kapan mulainya. Nah, kok bingung nih Pak? Ya mana? Yang kita itu kan menyempatkan kita mulai iktikaf untuk beberapa hari, berarti siangnya, berarti sebelum terbit fajar kita harus mulai. Tapi saya mau mulainya, maksudnya saya iktikaf beberapa malam, berarti sebelum terbenam matahari kita harus sudah mulai masuk masjid, seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Larangan-larangan iktikaf dan yang membatalkannya, para ulama sepakat bahwa yang seseorang beriktikaf dilarang melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak termasuk dalam amalan-amalan iktikaf. Ia juga dilarang keluar dari masjid kecuali untuk keperluan darurat. Hal ini berdasarkan hadis Aisyah. Sesungguhnya ia berkata, karena Rasulullah SAW idza atakafa yudni ila ra'sihi wa huwa fil masjid fa urajjilahu wa kana la yadkhulul baita ila lihajatil insan. Ketika sedang beriktikaf, Rasulullah SAW menjulurkan kepalanya kepadaku, sedangkan posisi beliau tetap berada di masjid. Aku lalu menyisirnya dan beliau tidak masuk ke rumah kecuali untuk buang hajat. Ini sampai segitunya. Ini hadis dari Aisyah, ya kan? Rasulullah tidak keluar kemana-mana, bahkan untuk menyisir rambutnya pun posisi Rasulullah masih dalam masjid, hanya mengeluarkan kepalanya untuk disisir oleh Aisyah. Dan keluar dari masjid menuju rumahnya hanya untuk keperluan-keperluan seperti buang hajat, seperti itu. Maksudnya ke kamar mandi, toilet. Para ulama berbeda pendapat tentang seseorang yang keluar dari masjid tanpa ada alasan darurat. Kapankah iktikafnya terputus? Ya. Menurut Imam Syafi'i, yaitu sejak begitu ia keluar dari masjid. Itu ya, begitu keluar dari masjid, iktikafnya sudah terputus. Sebagian ulama memberi kemurahan, yakni 1 jam berikutnya keluar, 1 jam berikutnya kok tidak kembali lagi, maka itu baru terputus. Sebagian yang lain memberi kemurahan, yakni 1 hari berikutnya. Kok 1 hari tidak ke masjid lagi, berarti sudah terputus. Nah, enak. Tapi kalau tadi Imam Syafi'i begitu keluar dari masjid sudah batal, maksudnya sudah terputus, sudah selesai. Para ulama berbeda pendapat. Bolehkah seseorang memasuki rumah selain selain masjid? Maksudnya orang yang iktikaf, contoh dengan rumahnya beliau, Pak Profesor, di sini apakah boleh orang memasuki rumahnya yang dekat dengan masjid ini? Nah, ada yang mengatakan boleh karena itu berdampingan, bahkan Rasulullah kan rumahnya dalam masjid. Nah, kayak gitu. Ada yang begitu mengatakan, oh berarti kita mengambil pendapat yang ketiga tadi. Nah, kalau sebelum 1 jam kembali lagi masjid, berarti iktikafnya belum putus. Tapi begitu
Setelah 1 jam kok tidak kembali lagi ke masjid, sudah terputus. Tapi kalau tadi Imam Syafi'i begitu keluar dari masjid langsung terputus. Menurut sebagian ulama, termasuk Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah, boleh, ya boleh, maksudnya memasuki rumah selain rumah masjidnya. Menurut sebagian yang lain tidak boleh karena mengakibatkan iktikafnya batal. Kata Imam Malik, orang yang beriktikaf boleh melaksanakan kegiatan jual beli dan akad nikah, tetapi selain Imam Malik melarangnya. Imam Malik ringan, iktikaf boleh belanja, boleh ke warung, ya, boleh melakukan akad nikah, ya. Tapi yang lainnya tidak boleh, ya. Perbedaan pendapat tersebut karena tidak ada batasan yang diterangkan dalam nas, kecuali hanya ijtihad. Ijtihad itu pendapat ulama dengan hasil jerih payah, hasil pemikiran serta penelitian dan lain sebagainya, dengan sekuat tenaganya. Ya, jadi tidak serta-merta saya harus berinsting, enggak, tapi melalui pemikiran yang lebih kuat. Jadi menurut hadisnya seperti ini, kemudian ayatnya seperti ini, baru berpikir untuk mendapatkan isinya pendapat, mengeluarkan pendapat, itulah yang disebut dengan ijtihad. Para ulama juga berbeda pendapat apakah perbuatan yang boleh dilakukan di luar iktikaf seperti melayat jenazah dan sebagainya menjadi terlarang pada saat sedang beriktikaf. Boleh jadi sebagian dari larangan tersebut termasuk sebagian iktikaf. Dan apakah syarat tersebut harus diketahui oleh orang yang beriktikaf? Menurut sebagian besar ulama tidak, tetapi kalau dilakukan bisa membatalkan iktikafnya. Menurut Imam Syafi'i harus diketahui orang, maka orang yang iktikaf harus mengerti syarat-syarat terus perbuatan yang dilarang dalam beriktikaf agar iktikafnya tidak sia-sia, tidak batal. Karena iktikaf itu sunnah ya, kembali lagi ke sunnah, maka apa sih fungsi iktikaf? Ya Rasulullah itu melakukan, Rasulullah itu melaksanakan. Maka ketika kita tidak tahu manfaat dari iktikaf tersebut, ya kita cukup, ini termasuk amalan yang dicintai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak perlu memperdebatkan apakah ada manfaatnya, ada tujuannya. Nah, kalau di Asrul Awakhir di bulan Ramadan, orang iktikaf itu memburu Lailatul Qadar, yang mana Lailatul Qadar atau semalam itu lebih utama daripada 1000 bulan. Dan Rasulullah membocorkan Lailatul Qadar itu akan turun di 10 hari terakhir dan di hari-hari ganjilnya. Tapi untuk menjaring, maka Rasulullah melakukannya dengan iktikaf selama 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Untuk mendapatkan apa? Untuk mendapatkan Lailatul Qadar, yang mana itu lebih utama daripada 1000 bulan. Nah, perbedaan pendapat mengenai tadi, mereka mengatakan iktikaf dengan haji, ya ada, loh kok ada kaitannya dengan haji? Yakni bahwa kedua ibadah tersebut sama-sama melarang hal-hal yang semua boleh dilakukan, tapi ada yang dilarang. Ya, dalam haji juga seperti itu. Ulama-ulama yang mensyaratkan hal itu pada ibadah haji adalah berdasarkan hadis diba'ah, bahwa sesungguhnya Rasulullah SAW pernah bersabda kepadanya, mulailah melakukan haji, ketahuilah syarat-syaratnya, dan janganlah berhias yang sekiranya bisa merusaknya. Jadi memang contoh gini, seorang wanita ada larangan untuk menunaikan sholat Jumat, ya,
bagi wanita yang masih muda, masih suka berhias, karena di situ akan bisa merubah, maksudnya menggoyahkan orang yang lihat, merubah niat ya. Tapi kalau udah tua, sudah tidak berhias, maka diperbolehkan. Begitu pula ketika haji ya, Rasulullah haji maupun umrah, maka tidak dianjurkan, bahkan tidak diperbolehkan untuk berhias, karena memang di sana ya akan bercampur laki-laki dan perempuan, di mana saat tawaf ya, saat sa'i, maka ketika wanita dengan berdandang mulai menarik perhatian ya, akan kasihan orang yang melihat ya. Seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Tetapi ya, tadi tentang hadis ini diperselisihkan sebagai dasar haji dan menyamakan itikaf dengan haji dalam hal ibadah adalah tidak tepat. Dan bagi para ulama yang kontra, kias seperti itu sangat lemah. Para ulama berbeda pendapat soal itikaf nadar, seseorang mensyaratkan berturut-turut atau memang harus berturut-turut. Menurut mereka, pendapat yang seperti itu, kalau sampai putus karena alasan sakit misalnya, apakah ia wajib melanjutkan atau mulainya lagi dari awal? Maksudnya iktikaf nadar, kemudian mungkin nadarnya 3 hari, nadar iktikaf 3 hari, tapi ternyata di tengah perjalanan dia sakit. Apakah dia harus mulai dari awal atau cukup melanjutkan begitu ia sembuh? Kayak gitu. Menurut Imam Malik, Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i, ia wajib mengulang lagi dari awal. Tapi menurut An-Nawawi cukup melanjutkan lagi setelah sembuh, bukan harus memulai dari awal. Nah, ini ada. Tapi yang mengatakan mulai dari awal lagi itu ada 3 ulama, Imam Malik, Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i. Ya, ia wajib mengulangi dari awal. Tapi yang mengatakan cukup melanjutkan hanya 1, yaitu An-Nawawi. Nah, ini mau mengikuti yang mana? Atau begitu nadar 3 hari, ternyata baru sehari sakit, kemudian sehari sembuh, kemudian dilanjutkan. Atau karena tadi saya sudah melakukan iktikaf 2 hari umpama sakit, kita mau mulai lagi atau melanjutkan. Ini kalau menurut Imam Malik, Imam Hanafi dan Imam Syafi'i tadi mulai lagi dari awal. Para ulama juga berbeda pendapat tentang iktikaf nadar yang putus karena alasan sakit. Apakah seseorang yang bersangkutan boleh keluar dari masjid atau tidak? Dan juga tentang iktikaf nadar yang putus karena alasan gila atau pingsan, apakah wajib diulangi dari awal atau cukup dilanjutkan setelah sadar? Perbedaan pendapat ini karena tidak adanya ketentuan yang jelas, melainkan hanya berdasarkan ijtihad. Tadi saya sampaikan ijtihad ada pendapat ulama yang telah dengan segala upaya menggali untuk mendapatkan pendapat, mengeluarkan pendapat sebagai dasar pijakan untuk melaksanakan suatu amalan ibadah yang hasilnya berbeda antara ulama yang satu dengan ulama yang lain. Jadi ijtihad itu pasti ada perbedaan, tidak banyak perbedaan, banyak pendapat-pendapat dari ijtihad itu berbeda antara ulama satu dengan ulama yang lainnya. Maka yang paling kuat kita melakukan amalan ibadah berdasarkan hadis dan Al-Quran. Kalau pendapat ijtihad ulama itu mungkin ada salahnya, tapi itu bisa dijadikan dasar ketika
Al-Quran belum ada, ada hadis mungkin ada teman belum jelas ya, di situ bisa digunakan, kita bisa menggunakan ijtihad ulama untuk sebagai dasar kita melakukan amalan ibadah. Bismillahirrahmanirrahim. Menurut mayoritas ulama, jika iktikaf sunnah kemudian putus tanpa ada udzur, maka wajib diqadha, ya. Iktikaf sunnah. Hal ini berdasarkan riwayat yang menyatakan anna Rasulullah SAW arada ayya'takif al-ashral awakhira min Ramadana falam ya'takif fa'takafa ashran min Syawal. Sesungguhnya Rasulullah SAW ingin beriktikaf pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan, tetapi karena tidak terlaksana maka beliau beriktikaf 10 hari di bulan Syawal. Loh, Pak, berarti iktikaf tidak harus dilakukan di bulan puasa? Iya, tadi saya sampaikan pendapat Imam Syafi'i maka boleh selama 1 tahun untuk melakukan iktikaf dengan tidak melakukan iktikaf di hari-hari larangan berpuasa, Idul Fitri, Idul Adha, dan hari Ayam Tasyrik, hari Tasyrik, 3 hari setelah Idul Kurban. Tentang iktikaf wajib karena nadar, ini Ibnu Rus mengatakan semua ulama sepakat wajib diqadha apabila terputus. Iktikaf menjadi batal karena menggauli istri yang menggauli istri, ya. Jadi kesimpulannya, monggo nanti ketika jenengan mau melakukan iktikaf, karena iktikaf itu sudah sebagai amalan yang dicintai oleh Rasulullah, bahkan Rasulullah SAW di hari terakhir di bulan Ramadan, Asrul Awakhir di bulan Ramadan, beliau membangunkan istri-istrinya untuk menunaikan iktikaf. Dan kebiasaan itu dilanjutkan oleh istri-istrinya setelah beliau wafat. Setelah Rasulullah wafat. Berarti ini amalan yang baik, amalan yang disenangi Rasulullah. Maka ketika kita mampu untuk menunaikan, mari, ya. Tidak harus 10 hari terakhir, tidak harus 3 hari, boleh sehari, boleh semalam. Tadi ada pendapatnya, boleh sehari siang saja, boleh mengambil malam saja, boleh sehari semalam. Nah, apakah yang menjadi, apakah kita semuanya termasuk orang-orang yang cinta dengan yang dilakukan oleh Rasulullah, atau dan kita sudah melakukannya atau belum? Nah, sebagai tambahan bekal untuk, ya, bekal akhirat terutama, ya, kita sesekali untuk melaksanakan iktikaf. Tidak harus di bulan Ramadan. Tadi Rasulullah ketika lewat Rasulullah, maka Rasulullah pun melakukan iktikaf di bulan Syawal. Demikian untuk kajian kita tentang puasa, zakat, dan ya iktikaf. Insya Allah pertemuan yang akan datang kita akan bahas tentang haji, ya. Mudah-mudahan apa yang kita bahas, apa yang kita sajikan ini senantiasa mendapatkan ridho dari Allah, menambah hasanah keilmuan kita, agar kita dalam melakukan kegiatan ibadah ini tidak mudah menyalahkan apa yang dilakukan oleh orang lain, karena mungkin orang lain sudah mengerti dasar hukumnya, kita yang belum tahu, ya. Jadi jangan menganggap kita lah yang paling benar. Demikian, mohon maaf mungkin dalam penyampaian saya ada yang kurang berkenan. Kita
Akhiri dengan bacaan wa'az asli dan doa kafatul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa illalladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.